Tuh flaring teman-teman ya, bisa dilihat flaring ya. Jadi kalau halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Ahmad di channel saya juga, Ilham Ahmad. Kali ini saya mau bahas tentang channel Limbata yang banyak di request sama teman-teman. Kali ini saya mau bahas sedikit aja tentang channel Limbata. Ya ini namanya channel Limbata. Untuk lokalitinya ini mana ya, saya kurang tahu juga ya, kayak di Bandung juga ya, karena saya belinya juga di Bandung gitu ya teman-teman ya. Untuk channel Limbata ini eh untuk treatmentnya nanti saya mau kasih sedikit lah biar ikannya anti mager ya. Jadi kadang ada teman-teman kalau pelihara limbata teh biasanya mager terus di pojokan gitu ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau ini kan dia melayang gitu ya di atas terus ya gitu ya, kayak yang teman-teman lihat. Untuk channel Limbata ini pertama-tama kalau buat naikin mental ya, apalagi kalau teman-teman biasanya baru beli gitu ya di tangkapan alam, ataupun kecuali kalau yang udah beli dalam keadaan settle ya. Kalau tangkapan alam biasanya saya kalau mojokan atau mojok-mojok gitu ya mager gitu, saya biasalah kalau saya pakai treatment puasa. Terus juga ini airnya nggak dibanyakin ya teman-teman, sengaja karena biar ikannya aktif gitu ya. Nanti kalau udah settle, udah settle sih sebenarnya, tapi saya masih pengen pakai air pendek dulu. Biasanya dipuasain hampir seminggu lah, saya biasanya nggak kasih makan sama sekali. Terus pas saya kasih makan itu saya kasih makan langsung pakai pelet. Jadi saya biasain pakai pelet ya teman-teman, biar kelihatan tuh kan kalau pakai pelet tuh jadi untuk warnanya lebih bagus ya. Itu lihat teman-teman bisa lihat, nah, itu fin atasnya udah oranye banget ya. Jadi kalau pakai pakai peletnya lebih lebih bagus lah gitu ya sebenarnya, untuk warna, untuk mendukung warna gitu. Terus apalagi ya kalau buat naikin mental, terus juga apalagi kalau yang misalnya teman-teman dapat dalam keadaan baru beli terus tangkapan alam dan dipakai pancing ya. Biasanya teman-teman harus disembuhin dulu ya. Disembuhinnya tuh biasanya harus pakai cacing, biasanya cacing terus sama ya obat-obatan, mungkin pakai akriflavin, obat biru, sama apa tuh namanya, pakai garam ya biasanya takutnya ada jamur-jamur, biasanya pakai obat-obat itulah gitu ya. Nah, nanti kalau udah baru teman-teman bisa treatment untuk mentalnya, jadi biar nggak mager. Nanti dimainin, jadi pas ngasih makan juga sambil dimainin. Nah, nanti kalau udah misalnya mau main gitu, misalnya pakai pakai apa pakai ini ya. Ini kalau saya maininnya biasanya pakai karet kayak gini ataupun pakai lidi ya teman-teman. Nah, jadi biar ikannya teh nurut gitu. Ini kebetulan saya udah keep selama 2 bulan kalau kalau nggak salah. Jadi baru baru sempat apa namanya, baru sempat nge-review ya teman-teman. Terus untuk ikan ini belum sampai ke flaring ya teman-teman, baru aktif gitu. Emang sempat flaring, tapi kalau untuk ikan ini agak susah ya, nggak tahu kenapa. Jadi kadang-kadang aja pakai flaring, pun itu pakai flaring kaca ya teman-teman. Tuh flaring teman-teman ya, bisa dilihat flaring ya. Jadi kalau flaring itu kadang-kadang sih, jadi kalau pas lagi pengen aja dia bakal flaring kayak gitu. Tuh dia flaring kaca, jadi saya taruh kaca di samping. Nah, jadi kalau pas di lagi nggak pengen flaring ya nggak akan flaring dia, jadi masih labil ya flaringnya teman-teman ya. Teman-teman, gitu. Kalau untuk mental mental itu mungkin itu aja sih gitu, itu kan. Terus kayak tadi kenapa sih pakai cacing sih, untuk recovery atau untuk memperbaiki kayak sirip-sirip yang fin-fin yang rusak gitu misalnya. Itu karena cacing emang bagus ya, buat buat apa, pertumbuhan pertumbuhan itu recovery ikannya gitu ya. Kalau pakai pelet bagus juga, tapi maksudnya kalau buat recovery belum pakai pelet ya, bagusnya tuh pakai cacing gitu. Kalau pelet untuk warna. Terus ada lagi kalau untuk masalah pakan, tadi saya di sini
Untuk makanannya saya pakai premium blue sama cacing ya. Cacing kadang pakai cacing beku, tergantung. Kalau ada cacing tanah pakai cacing tanah, kalau ada cacing beku saya pakai cacing beku. Jadi menyesuaikan aja. Untuk cacing tanah saya memberikannya biasanya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Kalau untuk yang harian biasanya saya pakai pelet ya, karena pelet untuk apa namanya, untuk mengejar warna ya, sama biar badannya tidak terlalu gempal. Kemudian untuk ikan ini, kalau prediksi saya sih ini female ya teman-teman. Jadi female. Jadi karena dari bentuk kepalanya, bentuk kepala sama eh ya kalau saya lihat sih dari kepala sih ya. Kalau badannya emang agak gempal, udah saya puasain, sering saya puasain, ini termasuknya jarang saya kasih makan dan paling sedikit saya kasih makan. Nah, jadi biar dia eh, badannya kecilan gitu. Ternyata emang dia nggak bisa, ternyata kalau menurut saya ini adalah female ya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya, tuh dari kepalanya udah kayak apa, kayak manjang gitu ya. Itu kayak kayak female sih kalau bersih saya. Terus matanya juga udah enak sih ya, matanya ada yang bilang mata merah gitu. Kalau saya matanya sini udah enak banget, jadi nggak pucat ataupun matanya pudar ya. Ini udah enak lah ikannya. Tuh cuma dia belum mau flaring ya teman-teman. Tuh untuk fin atasnya udah oranye banget ya. Terus sama ada biru-birunya udah mau keluar. Tuh ya teman-teman bisa lihat. Nah, untuk badannya ya proporsional lah, nggak terlalu kurus ataupun terlalu gendut ya teman-teman. Ya karena saya menjaga pola makannya. Terus apalagi ya teman-teman. Terus sama settingan tanknya, saya untuk settingan tank pakai biasa di sini saya pasir Malang merah nomor 1, sama saya campur dengan pasir silika warna hitam. Jadi biar ikannya juga menyesuaikan ikannya gitu. Saya juga biar warnanya keluar gitu ya teman-teman. Jadi saya pakai pasir ini. Terus ini ada kayu sandigi ya. Ini kecil sih, jadi saya potong waktu itu. Terus untuk air saya pakainya air sumur ya teman-teman. Nggak pakai PDAM karena di sini nggak ada air PDAM. Air sumur biasa, nggak perlu diendapin ataupun apa, karena emang air di sini udah cocok ke semua ikan-ikan saya. Terus untuk lampu saya jarang, maksudnya kalau mau pakai lampu teh kalau mau dilihat aja ikannya gitu ya. Pas mau dilihat baru nyalain, jadi nggak 24 jam. Kalau lampu saya pakainya pakai lampu LED ya, LED. Jadi kalau sering dinyalain juga bikin banyak lumut nih. Ini aja udah mulai banyak ya, teman-teman bisa ngeliat ya. Kayak kotoran-kotoran di kaca. Ini padahal jarang saya nyalain tapi apa? Udah mulai keluar kotorannya. Nah, ini ikannya. Terus apa lagi ya teman-teman? Kalau tips-tipsnya udah itu aja ya. Kalau makan tadi cacing sama pelet gitu. Cara ngelatihnya tadi pakai apa namanya? Pakai lidi ataupun kalau tangan masih bisa sih. Jadi saya nyobanya pakai jari ya. Jadi dia juga suka ngigit jari tuh. Tuh. Sering mainin gini aja jadi biar ikannya aktif. Tuh. Jadi kalau untuk treatment teman-teman bisa nyobain sendiri-sendiri ya gimana caranya. Terus kalau misalnya saya ngasih makan nih biar ikannya aktif, jadi pas ngasih makan teh dimainin ya, sambil dimainin nih. Tuh, dia pasti bakal ikut. Tuh. Tuh kan. Jadi ikannya bakal aktif ya teman-teman. Gak mager gitu ya. Tuh. Jadi kalau kasih makan di teratas, dia pasti bakal loncat sih. Tuh, gitu. Jadi kalau teman-teman ngasih makan, jangan langsung dikasih makanannya. Jadi teman-teman harus
sambil buat mainan lah. Jadi biar ikannya aktif, gak mager gitu ya. Nice. Meskipun teman-teman ngasih pakai pelet juga, teman-teman juga harus buat mainan lah sehingga biar ada interaksi, ikannya juga nyaman sama teman-teman gitu. Jadi nanti kalau ada orang ataupun lagi dimainin tuh nggak mojok ataupun takut gitu. Tuh kalau pakai pelet bagusnya ini, jadi finnya itu keluar warna ya, warnanya udah keluar semua. Biasanya kan teman-teman kalau beli finnya yang tangkapan alam kadang ada yang belum keluar warnanya, tapi kalau di progres benar dia bakal keluar warnanya teman-teman ya. Untuk size-nya ini sekitar 13 cm ya teman-teman, karena ya tanknya juga nggak terlalu besar. Ini untuk tanknya ukuran panjang ya, panjangnya ini panjang itu 35, untuk tingginya ini 22 cm dan lebarnya sekitar 17 cm. Jadi emang saya menyesuaikan dengan tank raknya ya. Jadi nggak pengen besar-besar juga. Jadi saya cuma pengen ngejar warna sih sebenarnya. Kalau untuk ukuran sih saya segini udah cukup, nggak pengen yang ikan-ikan besar-besar gitu teman-teman ya. Terus apa lagi ya teman-teman? Itu mungkin itu aja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan buat treatmentnya langsung komen aja di sini di bawah, komen di bawah, ataupun langsung ke DM ke Instagram saya Ilham Ahmad gitu ya teman-teman. Pasti saya balas sih kalau teman-teman, apalagi kalau di follow ya, saya terima kasih gitu ya. Mungkin saya cukupkan ya teman-teman buat review ikan atau tips ya buat Cana Limbata kali ini. Saya cukupkan. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi untuk teman-teman semangat buat nge-keep Cana Limbata. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.